Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman para peserta kajian kitab Al-Kafi bi Syarh Diwan Asy-Syafi'i yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, namun seperti biasa sebelum kita memulai, kita tawassul kirim Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, dan para sahabat, para tabi'in, para muallifin, para musannifin, wa khusus bidzikri pengarang kitab Diwan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan tidak lupa pula pengarang kitab Al-Kafi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang sudah beliau tulis ini, dan semoga apa yang beliau tulis dapat menambah amal kebaikan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula terhadap guru-guru kita, juga orang tua kita, keluarga kita, semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang doa orang zalimi, ya. Di mana sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa doa orang yang terzalimi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainallah wa baina al-mazlum hijabun, bahwa di antara Allah dan orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, artinya doanya itu pasti diterima. Tetapi sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa doa orang yang terzalimi itu diterima adalah doa orang-orang yang benar-benar terzalimi. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya terkait antara seorang nelayan dengan seorang raja, di mana seorang raja dengan kekuatannya mengambil paksa ikan yang sudah beberapa hari ditunggu-tunggu oleh si nelayan itu. Dan ini ada kisah lagi yang ditulis oleh Dr. Aiman terkait bagaimana doa seorang orang yang terzalimi itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya di sini ada sebuah syair, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami. Tanamu 'ainuka wal mazlumu muntabihu, yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Ini masih syairnya masih tentang anjuran agar kita tidak zalim, karena doa orang yang terzalim itu benar-benar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini la tazlimanna, janganlah kalian zalim. Idza ma kunta muqtadira, jika kalian menjadi orang yang berkuasa. La tazlimanna, janganlah kalian menzalimi. Idza ma kunta muqtadira, jika Anda menjadi orang yang berkuasa. Kenapa? Fadh-dhulmu tarji'u qabahu ila nadami. Fadh-dhulmu, karena sesungguhnya zalim
Fadzulmu karena zalim itu tarji'u kembali uqbahu akibat dari zalim tersebut, uqbahu akibat dari kezaliman tersebut ilan nadabi kepada penyesalan. Jadi di sini dianjurkan agar orang yang berpuasa untuk tidak melakukan kezaliman. Kenapa? Karena akibat dari kezaliman itu pasti akan kembali kepada penyesalan. Sebagaimana kisah yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kisah seorang raja, dia merasa menyesal ketika ia sudah melakukan kezaliman terhadap seorang nelayan, di mana ia kakinya harus diamputasi, harus dipotong. Betapa tidak menyesalnya itu. Lanjutannya, tanamu ainuka, matamu tidur. Itu maksudnya mata orang yang zalim ini. Tanamu ainuka, tidur, ainuka matamu, wahai orang yang zalim. Wal mazlumu muntabihu, sementara wal mazlumu orang yang terzalimi, muntabihu ia terus tersadar, artinya ia tidak tidur. Yad'u 'alaika, yad'u di mana orang yang terzalimi, yad'u berdoa orang yang terzalimi, mazlum itu, 'alaika keburukan terhadap kamu wahai zalim, wa 'ainullahi lam tanami, sementara mata Allah, dalam tanda kutip mata Allah, lam tanami tidak akan pernah tidur. Jadi ini kenapa kita dianjurkan untuk tidak berlaku zalim kepada siapapun. Kenapa kata syair di sini tanamu ainuka, mata orang yang zalim itu biasanya ya tidur gitu. Sementara orang yang terzalimi ia tidak akan pernah tidak tertidur dengan yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam, sambil seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ainullah lam tanami, mata Allah dalam tanda kutip tidak akan tidur. Maksudnya doa orang yang terzalimi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hindari perbuatan zalim. Utamanya bagi kita yang merasa berkuasa, jangan sampai kekuasaan kita digunakan untuk menzalimi orang lain. Karena kita misalkan zalim, kita enak tidur misalkan, tetapi orang yang terzalimi akan senantiasa berdoa kepada kita, syukur-syukur kalau doanya baik. Tetapi kalau doanya yang buruk-buruk, maka akibatnya sebagaimana disebutkan di sini adalah tarji'u uqbahu ilan nadam. Akibatnya nanti akan kita itu akan mendapatkan penyesalan dari apa yang sudah kita lakukan itu. Maka semoga kita semua terhindari dari perbuatan zalim ini kepada siapapun itu. Baik, di sini ada kisah lagi selain kisah tentang nelayan dan seorang raja sebagaimana disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada kisah lagi, ya. Ini tentang seseorang yang dengan sengaja, dengan zalim mengambil tanah orang. Baik, saya baca. Wahadihi kiswatun ukhra, wahadi dan ini kiswatun ukhra, kiswatun adalah cerita ukhra yang lain. Zakaraha asy-syaikh Sa'id bin Misfar al-Qahtani. Zakaraha menyebutkan terhadap kisah itu siapa? Asy-syaikh Sa'id adalah Syekh Sa'id bin Misfar al-Qahtani. Jadi cerita ini dikisahkan oleh seorang syekh yang bernama Sa'id bin Misfar al-Qahtani. Bagaimana ceritanya? Ahadun nasi zalama bi syahadati surin ala qit'ati ardin hiya lahu wa mulku. Ahadun nas, salah satu kalau diartikan di sini, kalau dalam bahasa Indonesia
Ya ada seseorang gitu. Kalau diartikan bahasa Melayu kan ahadun nas sebagian manusia ya. Ahadun nas sebagian manusia atau ada salah satu dari orang gitu. Ahadun nas sebagian dari manusia zalim. Ahadun nas itu ya, ada seseorang zalim bisyahadati surin dengan dengan persaksian ya. Bisyahadati zurin dengan persaksian yang palsu ala qit'ati ardin atas sepotong tanah. Hiya di mana sepotong tanah itu lahu bermanfaat bagi orang tersebut ya, wa mulkuhu dan kepemilikan si seseorang itu. Wa arada rajulun ay ya'khadhaha, wa arada dan ingin rajulun seorang laki-laki ay ya'khadhaha mengambil siapa rajul itu terhadap qit'ah ardh itu sepotong tanah itu, tetapi bukan sepotong kecil kan apa intinya ya tanah itu. Li'annaha karena qit'ah ardin itu sepotong tanah itu amama baitihi di depan rumahnya. Yuridu di mana si lelaki ini ingin terhadap qit'ah ardun itu muwaqifan lisyarati, muwaqifan sebagai tempat lisyarati untuk mobilnya atau gerasi. Fadhahaba maka si lelaki itu pergi si lelaki wa hawwataha kemudian memagarnya si lelaki itu terhadap qit'ah ardin itu sepotong tanah itu. Fa'alima sahibuha maka kemudian alima mengetahui sahibuha pemilik bumi itu tanah itu. Wajah ilaiha dan kemudian si pemilik itu datang, wajah ilaihi kemudian si pemilik datang ilaihi terhadap si lelaki yang mengambil tanah itu. Waqala kemudian si pemilik tanah berkata, inna hadhil ardh ardi, sesungguhnya bumi ini, tanah ini, ardi adalah tanah saya. Qala kemudian si lelaki berkata si lelaki yang mau mengambil itu, laisat laka tidak, ini bukan milik kamu itu. Laisat bukan kita ardi lakah milik kamu. Fastaka sahibul ardi ilal mahkamati wa ata bizzalimin. Fastaka maka mengadu sahibul ardi pemilik bumi ilal mahkamah terhadap mahkamah, wa ata dan datang siapa pemilik bumi itu, pemilik tanah itu bizzalimi dengan orang yang menzalimi itu, lelaki itu. Jadi di sini dikisahkan bahwa ada seseorang yang mencoba mengambil tanah orang lain, di mana tanah ini terletak di depan rumahnya gitu. Jadi misalkan kita punya rumah, kemudian di depan rumah kita itu ada tanah milik orang lain. Nah, dia mencoba si pemilik rumah itu mencoba mengambil tanah yang ada di depan rumahnya itu, di mana tanah itu bukan miliknya tetapi milik orang lain, dengan tujuan agar tanah yang ada di depan rumahnya itu bisa dijadikan tempat mobil atau garasinya, itu garasi mobil. Dan orang yang mengambil ini nekat banget gitu. Bukan hanya jadi dia setelah dia berusaha ingin mengambil tanah itu, kemudian ia memagari gitu, seolah-olah tanah itu miliknya padahal milik orang lain.
Maka ketika diketahui oleh si pemilik tanah langsung mendatangi orang yang mengambil tanah itu. Dia bilang bahwa tanah ini bukan tanah kamu gitu, tetapi milik saya gitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang yang punya rumah itu, tidak, ini tanah saya gitu. Maka karena tidak puas, akhirnya mereka berdua itu mendatangi mahkamah untuk meminta kepastian atau untuk mencari keadilan bahwa tanah yang diambil oleh orang yang punya rumah itu benar-benar miliknya. Faqala lahul qadi, maka kemudian berkata lahu terhadap sahibul ardi, itu orang yang memiliki tanah, al-qadi ya si qadi atau ketua mahkamahnya. Hal ardu laka, nanya gitu, bertanya, hal ardu laka, apakah tanah itu laka milik kamu? Maka si pemilik bukan ya. Jadi faqala, maka bertanya lahu terhadap orang yang mengambil tanah itu, al-qadi ketua mahkamahnya, hal ardu laka, apakah bumi itu laka milik kamu? Qala, maka si punya rumah itu yang mengambil tanah itu bilang, na'am, iya, kata. Wa 'indi bayyinatun, dan saya punya buktinya. Wa 'indi, dan saya memiliki bayyinatun, bukti. Jadi si ketua mahkamah itu nanya dulu kepada orang yang memiliki tanah yang mencoba ingin mencuri tanah milik orang lain itu. Dia nanya, apakah ini benar tanah kamu gitu? Maka si pemilik rumah itu bilang, iya benar, dan saya punya buktinya gitu. Fadhahaba wa ata bi bayyinatin kadzibatin, fadhahaba, maka berangkat atau pergi si pemilik rumah itu, wata, dan membawa si pemilik tanah, bibayyinatin, dengan bukti kadzibatin yang palsu. Dhahaba ila ba'di kibaris sinni, dhahaba di mana ia pergi, ila ba'di kibaris sinni, terhadap sebagian orang-orang tua, wa qala lahum, dan berkata si pemilik rumah, bukan si pemilik tanah ini, wa qala, dan berkata si pemilik rumah, lahum, terhadap kibarus sinni itu, terhadap orang-orang yang sudah tua itu, fi sya'nin, dalam hal ini, ayyashhadu ma'ahu, ayyashhadu, agar mereka para orang-orang tua itu, yashhadu ma'ahu, memberikan kesaksian, ma'ahu, beserta orang yang memiliki rumah itu. Wa 'allamahum, dan si pemilik rumah, 'allamahum, memberitahu kepada mereka yang umurnya sudah tua-tua itu, hududal ardi, batasan-batasan tanahnya. Jadi sudah dikelabui orang-orang yang sudah tua lagi itu kan, sudah dikelabui oleh orang yang punya rumah dan ingin mengambil tanah yang ada di depan rumahnya itu. Wa huwa fil laili, wa huwa, dan itu, dan kejadian ini fil laili, di waktu malam. Jadi si pemilik rumah yang hendak mengambil tanah itu memberitahu terhadap mereka para orang-orang tua itu batasan-batasan tanahnya di malam hari. Kejam gak itu? Kejam banget ya. Zalim gitu. Kelihatan zalimnya. Wa awrahum bi amwalin, wa awrahum, dan awra itu semacam mengiming-imingi ya. Wa awrahum, dan si pemilik rumah, awrahum, mengiming-imingi, hum, terhadap kibarus itu, terhadap mereka yang umurnya sudah tua itu, bi amwalin, dengan uang.
Maka wa ayyashhadu ma'hum wa ayyashhadu, dan mereka bersaksi ma'hum beserta mereka, idza aradu jika mereka ingin, fahaduru ilal mahkamati maka mereka ikut datang ke mahkamah. Jadi wa ayyashhadu, dan mereka para kibarus sin itu memberikan saksi ma'hum beserta orang yang zalim, orang yang punya rumah dan ingin memiliki tanah yang ada di depannya, juga dengan orang yang memang memiliki tanah itu. Idza aradu jika mereka menginginkan. Artinya jika orang yang punya rumah, kemudian orang yang benar-benar punya tanah, kemudian orang yang jadi wa ayyashhadu ma'hum idza aradu jika mereka yang punya rumah yang ingin mengambil tanah yang ada di depan rumahnya, juga dia yang beneran punya tanah menginginkan, fahaduru ilal mahkamah maka mereka semuanya orang yang punya tanah beneran, kemudian orang yang punya rumah kemudian ingin memiliki tanah itu, mengambil tanah itu, juga mereka para saksi yang sudah disetting yang sudah diminta oleh orang yang hendak mengambil tanah itu agar bersaksi dengan ini dan itu, kemudian diiming-imingi dengan uang juga, mereka datang itu ke mahkamah itu. Itu di sini al-zalimu orang yang zalim wasyahidani dan dua saksi, wasahibul ardil mazlumi dan pemilik bumi tanah yang terzalimi itu. Jadi semuanya datang gitu. Jadi orang yang zalim maksudnya orang yang punya rumah yang ingin mengambil tanah yang ada di depannya, juga kedua saksi di mana saksinya ini adalah orang yang tua-tua yang sudah digelabui oleh orang yang zalim itu, di mana sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa ia sudah diberitahu oleh orang yang zalim batasan-batasan tanahnya, dan itu pun di waktu malam. Kemudian juga orang yang benar-benar memiliki tanah itu datang ke mahkamah. Summa adala asy-syahidani bisyahadati annal ardal mahdudata minasyimali kadza wa minasyarqi kadza wa minal gharabi kadza wa minal janubi kadza. Hiya mulkun li fulanin ay zalim aban an jaddin la yunazi'uhu fiha munazi'un wa la yusyarikuhu fiha musyarikun wallahu ala ma naqulu syahid. Jadi summa adla syahidani, kemudian memberikan petunjuk gitu atau bersaksi, asyahidani kedua saksi itu, bisyahadati dengan penyaksian, annal ardal mahdudata bahwa tanah al mahdudata yang dibatasi minasyimali, minasyimal itu dari utara utara minasyimal dari utara ini, kadza ini, wa minasyarqi dari timur ini, wa kadza wa minal gharabi dari barat ini, wa minal janubi dan dari selatan kadza ini. Bumi ini, tanah ini, mulkun li fulanin, milik orang ini gitu, milik orang yang punya rumah itu, atau li fulanin zalim kalau di sini. Jadi mulkun li fulanin, tanah ini adalah milik si fulan ini atau milik si orang zalim ini. Aban an jaddin dari bapak-bapaknya gitu, dari buyut-buyutnya. La yunazi'u fiha munazi'un, la yunazi'u tidak berdebat
terhadap si zalim itu fiha dalam masalah tanah ini munazir orang yang berdebat. Jadi memang sudah dari dulu tidak pernah ada perdebatan bahwa tanah ini memang miliknya orang yang punya rumah itu. Penyaksiannya seperti itu. Wala yusyariku dan tidak bersekutu terhadap aban ajaddin itu dari dulu gitu. Fiha dalam masalah tanah ini musyarikun orang yang bersekutu. Wallahu dan demi Allah kata orang yang bersaksi ini ala ma naqulu terhadap apa yang kita katakan syahidun itu menyaksikan. Jadi benar-benar sudah dikelabui oleh si zalim ini karena sudah dijanjikan uang itu. Jadi yang bersaksi itu mengatakan bahwa tanah ini memang sudah dari dulu ya, dari orang-orang tuanya bahwa tanah ini memang milik si fulan ini, milik si orang zalim ini, dan itu tidak pernah terjadi perdebatan, hanya sekarang gitu. Hanya sekarang baru terjadi perdebatan antara pemilik tanah ini dengan orang yang sebenarnya memiliki tanah itu. Maka fasa'al al-qadhi al-mazlumah. Fasa'al al-qadhi maka kemudian al-qadhinya ya, ketuanya itu bertanya, fasa'ala maka bertanya al-qadhi si qadhi al-mazlumah terhadap orang yang terzalim itu. Jadi sekarang bagiannya yang ditanya adalah orang yang terzalim itu. Kalau sebelumnya si qadhi bertanya terhadap orang yang zalim dengan menyampaikan beberapa jawaban-jawaban yang semuanya palsu ya, termasuk juga penyaksiannya disaksikan oleh orang-orang yang sudah dibeli oleh si zalim itu. Maka sekarang si ketua ini si qadhinya ini bertanya terhadap orang yang terzalim itu. Yabdu annahu laisa 'indahu syuhudun. Yabdu tampak annahu sesungguhnya si mazlum ini laisa 'indahu syuhudun ya. Laisa tidak indahu tidak memiliki gitu. Laisa tidak ada indahu bagi si mazlum itu syuhudun saksi gitu. Jadi memang orang yang terzalim ini ia tidak membawa orang-orang yang menjadi saksi, dan ia memang tidak memiliki saksi terhadap kepemilikan rumah itu, kepemilikan tanah itu. Sementara orang yang zalim sudah menyewa orang untuk bersaksi bahwa tanahnya itu memang tanahnya milik dia gitu. Sementara orang yang terzalimi, orang yang benar-benar memiliki tanah, ia tidak memiliki itu. Syuhudun saksi bi annal ardah lahu sesungguhnya bumi itu, tanah itu lahu miliknya si mazlum. Jadi memang dia datang dengan tangan kosong. Dia hanya datang bahwa dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa tanah itu memang milik dia gitu, dan dia tidak datang dengan bawa saksi dan macam-macamnya gitu. Waqala dan kemudian berkata si qadhi lahu terhadap si mazlum, hal 'indaka jarhun bi haula'i syuhudi? Hal 'indaka apakah kamu memiliki jarhun itu. Jarhun kalau artinya sebenarnya luka ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah kerugian, bisa keberatan. Biha ula isyuhudi dengan penyaksian itu. Jadi si qadhi nanya kepada si mazlum ini, apakah kamu keberatan dengan saksi itu? Tetapi apa yang dikatakan oleh si mazlum? Faqala al-mazlumu maka berkata si mazlum itu, orang yang terzalim, la tidak. Jadi bilang tidak gitu. Walakin aqulu kalimatan, walakin tetapi aqulu saya berkata kalimatan, satu kalimat saja. Wahia dan kalimat itu adalah wallahi demi Allah, inni a'lam sesungguhnya saya tahu, annahu sesungguhnya orang itu, orang yang punya rumah itu atau orang yang zalim, ya'lamu gitu, mengetahui. Ya'lamu annahu sesungguhnya orang yang zalim ya, ya'lamu juga mengetahui orang yang zalim itu. Makanya di sini ayyuz zalimu wa syuhud,
yakni orang yang zalim dan saksinya itu, annahum sesungguhnya mereka orang yang zalim dan orang-orang yang menjadi saksi itu, kadzabuna, yaitu orang-orang yang pendusta. Jadi dia tidak merasa keberatan dan juga tidak mau menyanggah gitu, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang yang zalim itu, tetapi ia hanya ingin berkata bahwa saya sesungguhnya tahu gitu, bahwa mereka orang yang zalim dan orang-orang yang bersaksi itu adalah mereka adalah orang-orang yang berdusta gitu. Wa annal arda li, dan sesungguhnya tanah itu li, milik saya gitu. Walakin aradu akhdaha ghasban, tetapi mereka orang yang zalim itu ingin akhdaha, mengambil tanah itu, ghasban secara ghasab. Walakini tetapi saya askum akan mengadu mereka itu orang zalim yang dan orang-orang yang menjadi saksi itu, li rabbil alamin, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Summa qala kemudian berkata lahu terhadap si mazlum, al-qadi, si qadi itu, hal 'indaka i'tiradun 'ala as-sakki, hal 'indaka, apakah kamu memiliki i'tirad sama dengan jarah sebenarnya, apakah kamu ada protes gitu, 'ala as-sakki, terhadap catatan hak milik ini gitu. Jadi di sini diceritakan bahwa orang yang terzalim ini tidak begitu menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh si zalim ini. Bahkan ia tidak protes juga, hanya ia berkata bahwa sesungguhnya orang itu dan orang-orang yang bersitu sudah tahu gitu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bohong, dan mereka juga tahu bahwa tanah itu sebenarnya milik saya gitu. Dan saya tidak mempertahankan, hanya saya nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si mazlum itu, orang yang terzalim itu berkata atau menjawab, la tidak gitu. La tidak. Laisa indi ayyu i'tiradin 'ala as-sakki. Laisa, tidak ada, indi, bagi saya, ayyu i'tiradin, protes apapun, 'ala as-sakki, terhadap catatan hak milik ini. Jadi ya pasrah saja gitu. Jadi ketika ditanya oleh si qadi, apakah kamu ada protes terhadap hak catatan milik tanah ini? Tetapi apa jawaban si mazlum? Tidak, saya tidak ada protes, tidak ada keberatan terhadap catatan hak milik ini. Maka summa nazala al-mazlumu wa tawadda'a. Maka setelah itu summa nazala, kemudian turun gitu. Al-mazlum, orang yang terzalim itu, wa tawadda'a, dan mengambil wudu dan berwudu, wa dakhala al-masjid, dan masuk ke masjid. Jadi setelah proses pengadilan selesai ya, di mana tanah yang sebenarnya miliknya jatuh kepada orang lain yang mencoba menzalim itu, ia langsung keluar, ambil wudu dan masuk ke masjid. Wa fazi'ah ila sholati, dan berlindung si mazlum itu ila sholati, dengan sholat. Wa ta'allah azza wa jalla, dan berdoa kepada Allah azza wa jalla. Wa qala fi du'ahi, wa qala, dan ia berkata fi du'ahi, dalam doanya, Allahumma innaka ta'lamu anna fulanan zalamani wa akhadha al-arda wa hiya ardi wa shahida isnani zulman wa zura wa annahu sawfa yabni fiha wa ana anzur fa innahu sawfa yadhiqu sadri bidzalika. Allahumma inni as'aluka an tansurani hadha al-yawma. Summa dhahaba ila al-bayt wa dakhala ala zawjatihi maksura al-fuadi thumma nama qalilan. Jadi waqala fi du'ahi, jadi ketika ia sudah selesai dari pengadilan, ia orang yang terzalim itu langsung keluar dan mengambil wudu, kemudian sholat, dan di sholatnya itu berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui,
engkau anna fulanan sesungguhnya si fulan itu zalamani telah zalim kepada saya. Wa akhadhal arda dan ia telah mengambil tanah saya, tanah wahya di mana tanah itu ardi adalah tanah saya. Wa syahida dan bersaksi isnani dua orang zulman dengan kezaliman wa zuran dan kepalsuan. Wa annahu sawfa yabni fi awanahu dan sesungguhnya ia si zalim itu sawfa yabni akan membangun fiha di tanah itu, membangun garasi itu sebagaimana yang disebutkan di awal, mauqifun lisyayyarat, tempat mobil. Wa ana anzur dan saya akan lihat gitu. Atau wa ana anzur dan saya akan lihat gitu. Fa innahu maka sesungguhnya si zalim itu yadhiqu sadri bidzalika, yadhiqu menyempitkan ya sadri dada saya, menyesakkan dada bidzalika dengan perbuatan itu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka meminta saya kepada engkau antan surani untuk memenangkan engkau kepada saya hadzal yauma di hari ini. Jadi doanya seperti itu ya. Jadi berdoa di sini juga doanya juga halus ya. Dia tidak langsung terang-terangan agar dia hancur dan semacamnya, agar dia kena ini dan itu, tidak, tetapi hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongnya gitu, memenangkannya ya, hadzal yaum di hari ini. Maka setelah ia selesai sholat kemudian berdoa, summa dhahaba ilal baiti, kemudian ia pulang ke rumahnya, wa dakhala ala zaujatihi, wa dakhala dan masuk ala zaujatihi. Ini maksudnya wa dakhala zaujatihi ini maksudnya mungkin hubungan suami istri ya. Wa dakhala dan ia masuk ala zaujatihi atas istrinya, berarti berhubungan istri tetapi menggunakan bahasa yang tidak terang-terangan, tidak vulgar. Maksurul fuadi dengan hati yang tercabik-cabik gitu ya, maksur. Jadi maksur itu kan terpecah-pecah. Al fuadi hatinya. Jadi ya menggauli istrinya, maksurul fuadi dengan hati yang tercabik-cabik ya. Sumana kemudian dia tidur sebentar. Jadi setelah orang yang zalim ini selesai sholat berdoa, kemudian ia pulang ke rumahnya dan menggauli istrinya dengan hati yang tercabik-cabik. Sumana kemudian ia tidur sebentar. Nah, wa amma zalimu, sedangkan orang yang zalim, wasyuhudu dan saksinya itu, fa innahum kharaju minal mahkami, mereka fa innahum maka sesungguhnya al-zalim wasyuhud itu kharaju keluar siapa zalim wasyuhud itu minal mahkamati dari mahkamah, wa ma'ahum beserta mereka, beserta orang zalim wasyuhud itu as-sokku adalah akte atau catatan hak milik. Jadi ya bahagia. Jadi si zalim dengan para saksinya itu keluar dengan membawa akte hak milik tanah itu, surat tanah. Waqad wa'adahum dan si zalim wa'ada berjanji ya, hum terhadap asyhur itu bil ghada'i dengan makan ya. Bil ghada'i makan apa biasanya kalau ghada? Makan sarapan pagi. Makan malam, makan malam ya. Wa qad wa'adahum dan siang apa pagi? Iya, makan siang kan. Ya, jadi wa qad wa'adahum bil ghada. Ya intinya makan lah ya. Wa qad wa'adahum dan si zalim ini berjanji terhadap mereka para saksi itu bil ghada untuk makan bersama. Makan siang ini kayaknya ya, makan siang. Kalau pagi biasanya futur ya. Ya futur. Kalau malam biasanya asya ya. Ya, jadi bil ghada itu makan siang ya. Biasa kan dari pagi dia
melakukan persaksiannya di pengadilan. Jadi setelah keluar dia langsung diajak makan siang. Beda dengan yang terzalimi, ia setelah keluar dari pengadilan langsung sholat, kemudian berdoa, pulang ke rumahnya, baru tidur. Wa'atauhum malam, dan ia si zalim itu memberikan mereka malan, uang, ala syahadatihim, atas kesaksian mereka lahu terhadap si zalim itu. Warakibu as-sayyarata, kemudian mereka rakibus sayyarata, mengendarai as-sayyarata, mobil. Jadi setelah makan siang, mereka para saksi itu diberikan uang oleh si zalim, baru setelah itu pulang dengan mengendarai mobil. Tetapi apa yang terjadi di sini? Wa fi ihdal mun'atafati fil qaryati, wa fi ihdal mun'atafati, dan di salah satu belokan tikungan, ya, fil qaryati, di suatu desa, ma'ah farhatihim, beserta kegembiraan mereka, bi akhdhil ardi, dengan mengambil tanah orang itu, zulman, secara zalim, wa udwanan, dengan permusuhan, idzan, maka seketika bisayyarati tataqallabu bisababi syur'atiha ma'al mun'atafi aksar min marratin. Idzan, maka tiba-tiba, bisayyarati, mobil tersebut, tataqallab. Apa tataqallab itu? Apa bahasanya? Apa bahasa Indonesianya apa? Terjungkal, ya, berbolak-balik gitu, ya, berbolak-balik. Bisa babi sur'atiha, karena kecepatannya mobil itu, ma'al mun'atafi, beserta belokan itu, aksara min marratin, bukan hanya sekali gitu. Jadi muncak motor itu aguling, ya, aguling cek bunyan gitu. Jadi berguling, ya. Jadi tiba-tiba mobilnya itu terjungkal, ya, atau terguling karena kecepatan mobil itu, ditambah lagi karena adanya belokan itu. Jadi dalam perjalanan mereka, dengan rasa kegembiraan, dengan rasa bahagia karena sudah berhasil mengambil tanah milik orang lain, di mana tanahnya yang rencana itu nanti akan dijadikan garasi atau tempat-tempat mobil. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah jalan, orang yang zalim beserta para saksinya yang bersaksi dengan kezaliman itu kecelakaan, ya, dengan mobilnya terjungkal, ya, dibelokkan. Wa mata ar-rajulu zalimu, dan mati ar-rajulu zalim, orang lelaki yang zalim itu, wa ma'ahu, dan beserta ar-rajulu zalim asyahidani, kedua saksi itu. Jadi si orang zalim itu, si lelaki yang punya rumah, yang hendak mengambil tanah yang ada di depan rumahnya, juga orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu itu, mati pada waktu itu. Wallahu, dan Allah ma'amsa, ya, tidak menjadikan mereka, orang yang zalim dan orang yang bersaksi itu, tilkal lailatah, di malam itu, illa fi kuburihim, kecuali di dalam kuburan mereka. Jadi, ya, di hari itu mereka tidak tidak menikmati apa yang ia sudah dapat gitu. Kegembiraan mereka karena mereka sudah berhasil mendapatkan tanah, ya, meskipun dengan cara zalim, tidak ada gunanya, karena pada hari itu juga Allah matikan mereka itu. Allah celakakan mereka sehingga mereka meninggal dunia pada waktu itu juga. Wa fis sabahi, dan di pagi harinya, akhadzat zaujatul zalimatu, akhadzat mengambil, zaujatul zalimu, istri orang yang zalim itu, as-sakkah, terhadap surat tanah itu, surat tanah.
Wa dhahabat bihi wa dhahabat, dan kemudian pergi si istri orang zalim bihi dengan surat tanah itu ilal qadi kepada qadi. Wa raddathu ilaihi wa raddathu, dan kemudian mengembalikan si istri itu terhadap surat tanah itu ilaihi kepada si qadi. Wa tabarra'at minal ardi, wa tabarra'at, maka kemudian tabarra'at ia terlepas tabarra'at ia terlepas si istri itu minal ardi dari tanah, wa raddaha al-qadi, wa raddaha, dan mengembalikan terhadap tanah itu wa raddaha al-qadi, wa radda, dan mengembalikan kepada tanah itu al-qadi si qadi ila sahibiha, terhadap pemilik tanah itu. Maka di pagi harinya setelah orang yang zalim meninggal dunia, maka di pagi harinya istrinya itu mengambil surat tanah itu, kemudian ia mengembalikan ke mahkamah, ke qadi itu. Maka setelah itu si qadi langsung memberikan surat tanah itu kepada orang yang benar-benar berhak memilikinya, yaitu orang yang terzalimi. Jadi ini salah satu kisah tentang bagaimana doa orang yang terzalimi itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya terjadi antara nelayan dengan seorang raja, maka di sini adalah sama-sama sebenarnya jabatannya sama-sama masyarakat biasa. Ini terjadi orang yang antara orang yang berusaha mengambil tanah yang bukan miliknya dengan tujuan untuk dijadikan garasi atau tempat mobil, dengan zalim, dengan paksa. Dan apa yang terjadi di sini bahwa orang yang zalim tidak bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan apa yang ia sudah dapat dengan mengambil tanah secara zalim dan secara paksa, di mana di sini langsung ini terlihat jelas bahwa doa orang yang terzalimi ini benar-benar nyata, dan ini langsung dijawab oleh Allah. Jaraknya sangat dekat kalau ini. Jadi pada hari itu doa orang yang terzalimi benar-benar langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun doanya tidak berdoa agar ia celaka atau agar ia mati. Doanya sangat halus di sini. Orang yang terzalimi hanya meminta agar ia diberikan kemenangan, maka jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ia dimatikan dalam keadaan yang sangat tragis, kecelakaan dari mobil, kemudian ia langsung mati pada saat itu. Baik, barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan terkait kajian Al-Kafi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i pada pertemuan yang keempat kalau tidak keliru. Dan ini masih cerita tentang bagaimana doa seorang yang terzalimi itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syair yang disampaikan tadi di awal, la tadhlimanna idza ma kunta muqtadira fadhul mutarji'u babu ila an-nadhami. Tanamu 'ainuka wal mazlumu muntabihu yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Janganlah kalian zalim jika engkau berkuasa, karena kezaliman itu akibatnya pasti akan kembali kepada penyesalan. Tanamu 'ainuka, mata orang zalim akan tidur, wal mazlumu muntabihu, sementara orang yang terzalimi tidak akan tidur. Yad'u 'alaika, ia akan berdoa kepada keburukan kepada engkau yang menzalimi, wa 'ainullahi lam tanami, dan mata dalam tanda kutip mata Allah tidak akan pernah tidur. Artinya Allah akan senantiasa menjawab doa-doa orang yang terzalimi. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat zalim ini, sehingga kita selamat dari hal-hal keburukan. Baik, kita akhiri. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan saya yakini jika apa yang saya jelaskan itu benar adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika keliru itu murni dari kelemahan dan kesalahan saya pribadi.
Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.